Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Terima kasih sudah hadir tepat waktu dalam rapat internal kita melalui telekonferensi hari ini. Sebelum mulai, saya ingin memastikan dulu apakah suara saya terdengar dengan jelas. Jelas. Oke, baik. Jadi, tujuan rapat kita hari ini adalah melakukan finalisasi proposal proyek Rimpun yang telah kita susun. Kita akan memeriksa ulang isi proposal, memastikan seluruh aspek sudah lengkap, dan menambahkan masukan terakhir sebelum kita ajukan. Untuk agenda rapat hari ini, yang pertama ada pemaparan inti proposal oleh presenter, yang kedua masukan dari anggota tim, dan yang terakhir penyimpulan dan tindak lanjut. Baik, tanpa berlama-lama, saya persilahkan presenter untuk memulai pemaparan proposal. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih. Saya akan memaparkan secara garis besar saja hasil dari proposal yang sudah kita susun ya Bapak Ibu, dan sudah saya tampilkan melalui PPT. Dan ini adalah topik diskusi yang akan kita bahas pada rapat hari ini. Lalu Rimpun ini apa sih gitu kan? Rimpun ini adalah platform pertanian digital yang sudah terintegrasi dan dirancang untuk membantu para petani mengelola proses budidaya secara modern, efisien, dan juga berbasis dengan teknologi. Rimpun ini diambil dari kata tumbuh bersama, seperti itu. Yang melatar belakangi proyek Rimpun ini karena sektor pertanian di Indonesia ini masih menjadi penopang ekonomi di Indonesia gitu. Karena bahan pangan utama kita juga kan dari beras ya Bapak Ibu. Dan terjadi krisis regenerasi antara petani muda yang hanya berkisar kurang lebih 13% saja menurut data BPS tahun 2023. Dan teknologi pertanian seperti IoT, AI, dan juga drone ini terbukti membuktikan bahwasannya efisien hingga 20%. Lalu butuh solusi modern yang menarik generasi muda dan memudahkan para petani gitu. Lalu rumusan masalah dari proyek ini adalah ya ada 3. Yang pertama itu bagaimana menciptakan sistem pertanian digital yang mudah digunakan para petani, terutama para petani muda yang baru akan atau mau berkecimpung di dunia pertanian seperti itu. Yang kedua, bagaimana caranya menarik minat generasi muda untuk kembali bertani seperti para pendahulunya seperti itu. Dan yang ketiga itu bagaimana menghubungkan antara petani dengan pasar secara langsung dan efisien sehingga bisa memangkas supply chain-nya. Dan Rimpun memiliki solusi, dan ini adalah konsep Rimpun. Rimpun ini adalah platform agritech yang berbasis dengan smart farming automation, terus juga dengan drone monitoring plus AI analisis, marketplace, dan hasil dari panennya bisa langsung dijual di marketplace atau di aplikasi Rimpun ini, dan adanya komunitas dan juga edukasi para petani muda dari para petani yang terdahulu gitu. Lalu fitur utama dari Rimpun ini apa saja? Ada 4, Bapak Ibu. Yang pertama itu monitoring lahan dengan menggunakan drone dan AI, yang mana ini digunakan untuk mendeteksi hama, terus juga menjaga kesehatan tanaman, dan juga memprediksi hasil panen yang akan datang. Dan yang kedua, itu ada marketplace digital. Para petani ini bisa menjual langsung ke konsumen dengan harga yang transparan. Jadi petani langsung menjualnya dengan konsumen melalui aplikasi Rimpun ini. Dan yang ketiga itu komunitas dan juga edukasi. Jadi di aplikasi ini nanti akan ada forum berbagi antara petani muda dengan petani muda atau petani yang sudah senior dengan para petani muda, yang mana ini bisa membuat pelatihan untuk para petani muda agar bisa lebih mendapatkan hasil atau panen yang bisa melimpah lah seperti itu. Dan yang tadi itu ada smart schedule, ini yang paling penting ya Bapak Ibu karena bisa mengingat atau memberikan pengingat kepada para petani untuk penyiraman, pemupukan, dan juga panen secara otomatis seperti itu. Jadi sudah ada schedulingnya. Lalu kenapa sih penting banget teknologi ini? Ini sebagai studi pendukung aja. Yang pertama itu ada IoT, optimasi penyiraman dan pupuk secara real time. Jadi optimasi penyiraman ini ketika sudah waktunya untuk penyiraman tanaman atau padi ini di sawah, jadi nanti akan ada notifikasi dan juga pemberian pupuk juga akan ada notifikasi secara real time. Dan AI ini akan menganalisis citra tanaman, terus juga deteksi hama itu bisa jadi lebih cepat. Dan para petani juga akan bisa memiliki antisipasi ke depannya. Lalu drone.
drone ini sebagai pemetaan lahan. Jadi untuk memantau lahan ini cocoknya tuh seperti apa dan harus seberapa luas atau berapa lebar. Pemantauan kondisi tanamannya juga bisa dengan menggunakan drone. Jadi tanpa harus turun langsung ke lapangan, bisa dipantau di samping aja. Itu kita udah lihat kondisi tanaman di sawah kita itu seperti apa. Dan yang keempat itu marketplace digital, yang mana ini bisa memperpendek rantai pasok karena tadi yang sudah saya jelaskan Bapak Ibu, penjual ini bisa langsung menjual kepada konsumen secara transparan melalui aplikasi Rimpun ini. Lalu tahapan pengembangannya seperti apa? Yang pertama kita akan pengembangan prototipe dulu, yang mana ini membuat mockup aplikasi dengan menggunakan Figma, yang mana nanti akan dibikin terlebih dahulu dengan oleh antara Bapak Padlan dan juga Ibu Meila ya, begitu. Lalu setelah itu kita akan langsung melalui uji coba lapangan. Jadi kita akan testing nih kepada para petani muda dan juga mahasiswa pertanian untuk uji coba aplikasi dari Rimpun ini. Setelah itu baru kita akan masuk ke integrasi fitur dasar seperti smart schedule, input hasil panennya, dan notifikasi. Dan yang terakhir, iterasi produk. Jadi setelah kita diintegrasikan dengan beberapa fitur dan udah diuji coba juga di lapangan, kita akan memperbaiki berdasarkan feedback dari para pengguna agar aplikasi Rimpun ini bisa lebih bagus lagi seperti itu. Dan timeline pengembangannya, rencana kita akan launching di tahun 2026 ya Bapak Ibu. Jadi untuk Januari sampai Februari ini riset dan analisis pasarnya terlebih dahulu. Kita akan riset dan analisis pasarnya seperti apa, apakah memungkinkan untuk kita bisa mengembangkan produk Rimpun ini ataukah perlu untuk adanya pengembangan lain. Dan yang bulan Maret sampai bulan Mei kita akan pembuatan MVP. Di bulan Juni dan Juli kita akan uji coba beta. Dan yang di bulan Agustus kita akan soft launching dulu. Ya sama aja dengan uji coba sambil kita mendapatkan feedback dari para pengguna yang sudah mencoba di soft launching ini. Baru di bulan September dan Desember ini integrasi IoT, drone, dan juga microedit. Seperti itu. Dan ini struktur tim Rimpun, Bapak Ibu. Kita akan ada 4 orang dalam satu tim ini. Yang pertama itu sebagai project leader, itu saya sendiri, Rico. Dan lalu back end developernya akan diisi oleh Bapak Padlan, lalu di UI UX designer and front end-nya akan diisi oleh Ibu Meila, dan di bagian research and marketing analysis akan diisi oleh Ibu Aisyah. Lalu berbicara terkait dengan anggaran pengembangan, total estimasi kita yang akan kita pakai itu sebesar 950 juta Bapak Ibu. Yang mana itu terbagi ke dalam 6 komponen. Yang pertama itu development. Development ini kita alokasikan dana sebesar 400 juta, yang mana ini untuk hosting, server API, database, testing, MVP. Dan yang komponen kedua itu kita alokasikan 150 juta di desain UI UX. Yang mana ini untuk membeli lisensi Figma Premium dan juga aset desainnya. Lalu di komponen yang ketiga itu riset lapangan. Kita akan alokasikan dana sebesar 100 juta rupiah, yang mana ini akan digunakan untuk survei petani, wawancara para petani yang sudah berpengalaman, dan juga memvalidasi fitur yang akan kita kembangkan. Dan yang komponen keempat itu marketing awal. Kita akan alokasikan dana sebesar 150 juta, yang mana ini digunakan untuk konten promosi, terus juga media sosial dan juga para poster-poster atau enggak baliho-baliho seperti itu. Dan yang komponen yang kelima itu operasional tim Bapak Ibu, kita alokasikan dana sebesar 100 juta, yang mana ini digunakan untuk transport kita di lapangan dan juga komunikasi dan juga internet, karena kita membutuhkan data internet agar bisa menjalankan bisnis ini itu. Lalu yang terakhir, komponen yang terakhir itu cadangan. Kita perlu uang cadangan karena kita tidak tahu apakah nanti kedepannya perlu atau butuh untuk perbaikan fitur di aplikasi Rimpun ini, atau kita ada kebutuhan yang tak terduga seperti itu. Jadi total estimasinya sebesar 950 juta. Nah, sumber pendanaan ini dari mana saja gitu kan? Terbagi menjadi 5 komponen Bapak Ibu. Yang pertama itu kontribusi internal dari kita ya Bapak Ibu, itu 35%. Ini untuk riset awal, desain, dan juga operasional tim. Dan sumber pendanaan yang kedua itu dukungan kampus sebesar 25%, seperti kita akan mengakses lab, mentoring dosen, juga fasilitas risetnya. Yang ketiga itu sponsor dan mitra lokal sebesar 20%, yang mana ini diambil dari koperasi petani, toko alat tani, dan juga produsen pupuk seperti itu. Dan sumber pendanaan yang keempat itu kompetisi inovasi atau hibah
sebesar 15%, yang mana kita akan mengikuti program startup kampus, Kedai Reka, atau KMI Expo, seperti itu. Dan yang terakhir itu crowdfunding atau angel investor ya. Ini sebesar 5%, yaitu untuk pengembangan lanjutan setelah kita soft launching. Lalu keunggulan Rimpun itu apa saja? Yang pertama itu ekosistem pertanian yang sudah terintegrasi dari hulu ke hilir. Lalu yang kedua menggabungkan teknologi IoT, AI, dan juga drone. Dan yang ketiga, kita akan fokus pada regenerasi petani muda. Yang keempat, marketplace langsung yang lebih transparan karena dari petani langsung ke konsumen. Nah, yang kelima ini desain aplikasi mudah dipakai oleh petani pemula. Jadi oleh petani pemula itu bisa lebih enak. Dan ini adalah tampilan aplikasinya Bapak Ibu yang baru saja dibuat oleh Bapak Padlan dan Ibu Mela. Oke, mungkin pemaparan materi dari proposal yang sudah kita susun seperti itu Bapak Ibu. Mungkin ada sanggahan atau mungkin ada penambahan ide, dipersilakan saya kembalikan kepada leader hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Riko selaku presenter yang sudah memaparkan materi hari ini. Dipersilakan untuk yang ingin menyanggah ataupun menambahkan ide, dipersilakan untuk angkat tangannya. Oke, baik Bapak Padlan, silahkan. Baik, terima kasih. Ada beberapa masukan dari saya. Yang pertama, ada pada fitur Smart Schedule, saya sarankan kita tambahkan integrasi data cuaca otomatis agar jadwal penyiraman pemupukan mengikuti kondisi real time. Yang kedua, ada di marketplace, sebaiknya kita sertakan juga fitur perbandingan harga pasar harian ini untuk memberikan referensi harga yang jelas untuk petani. Terus yang ada beberapa poin untuk bagian edukasi agar lebih menarik bagi petani muda, kita bisa menggunakan format video micro learning. Kemudian di timeline integrasi IoT dan drone di tahun 2026 perlu disertai dengan mitigasi resikonya. Kita vendor atau partner teknologi lebih awal agar pengembangan teknologi tidak tertunda. Yang terakhir ada di alokasi anggaran. Alokasi anggaran riset bisa ditambah sedikit agar kita dapat memperbanyak user testing dan validasi fitur. Itu saja dari tambahan yang saya. Sekian, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bapak Padlan. Mungkin yang lain ada yang ingin menambahkan? Atau sudah cukup? Jika sudah tidak ada yang ingin tambahkan, kita akan menyimpulkan rapat hari ini oleh penuturan kita pada hari ini. Untuk Ibu Aisyah, dipersilahkan. Baik, Bu Meila, semua poin yang sudah dibahas hari ini sudah saya catat untuk proyek Rimpun ini. Poin-poin diskusinya yaitu Smart Schedule perlu ditambah integrasi data cuaca otomatis. Yang kedua itu marketplace perlu diperkuat dengan fitur perbandingan harga pasar harian. Dan yang ketiga itu konten edukasi menggunakan format video micro learning, dan yang selanjutnya itu timeline IoT perlu dilengkapi rencana mitigasi resiko dan calon vendor. Dan yang terakhir itu anggaran lapangan perlu dipertimbangkan lagi untuk ditambah. Hal yang perlu ditindaklanjuti itu ada beberapa poin. Yang pertama itu revisi final ditargetkan selesai dalam 1 atau 2 hari ke depan. Dan yang kedua itu draft final akan dibagikan kembali sebelum dikumpulkan.
Demikian notulen untuk rapat hari ini. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Ibu Aisyah. Dan terima kasih Bapak Ibu semuanya. Diskusi hari ini sudah selesai. Dengan ini rapat internal finalisasi proposal kita dinyatakan selesai. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.